Ibu yang suka ngomel itu bisa jadi senjata itu, Pak. Gimana itu? Itu kan misalnya gini, ada ibu-ibu yang terkenal paling ngomel gitu di kampung gitu. Ntar ada anak yang nakal gitu datang, "Bu, nih omelin nih, Bu nih." Iya kan? Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Kemarin kita sudah ngobrol tentang bertengkar, Pak. Oke. Bertengkar. Kalau konteks di rumah itu bertengkar itu ada yang khas nih. Ada yang khas antara suami sama istri. Yaitu ngomel. Ini kayaknya perlu dibicarakan nih, Pak. Karena ini mengganggu buat orang buat laki-laki, buat para suami ini. Pak Zaim, ada nggak orang yang ngomel di rumah? Ada nggak yang suka ngomel gitu? Kebetulan tidak. Masa, Pak? Kebetulan tidak. Wah. Saya boleh tinggal di rumah Pak Zaim? Sebulan mau siap bayar berapa kosnya? Kayaknya agak aneh kalau di rumah nggak ada yang ngomel gitu. Jadi seringkali kan ngomel ini kan identik dengan perempuan ya. Perempuan? Identik dengan perempuan. Nah, di rumah saya yang cantik kan cuman istri saya. Karena saya lalu anaknya laki 2 gitu. Jadi anaknya 2 laki semuanya. Jadi di atas kertas yang punya kans menjadi pengomel itu dia di atas kertas. Tetapi ternyata dia tidak. Kebetulan tumbuhnya dari kecil dia lebih sosok yang agak laki ya. Agak laki ya? Agak laki. Oke. Jadi agak laki sehingga dia sendiri tidak suka bicara banyak gitu. Dia lebih suka memainkan sikap, ekspresi gitu. Itu mungkin. Jadi ngomel itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang perempuan. Kayaknya begitu. Karena gini, Pak, saya sebelum mulai tadi saya mikir gitu, nginget ada nggak bapak-bapak yang ngomel gitu, yang suka ngomel, atau pernah nggak lihat bapak-bapak ngomel? Ada Ya? Ada. Oke, karena saya bayangin gini, kalau di rumah itu atau ya di rumah tangga ya, yang ngomel tuh ya istri gitu. Kalau bapak itu marah jatuhnya. Iya, secara umum. Tetapi ada. Ada ya. Kalau saya memperhatikan juga memang bapak-bapak yang agak feminin, Keibu-ibuan. Agak nalurinya seperti itu. Jadi cenderung punya banyak mungkin banyak kata tidak ya, tapi banyak lisan ya. Banyak lisan. Dibanding sikap ya. Dibanding dengan sikap. Nah, jadi saya nggak tahu apakah ini terkait dengan ini ya, dengan hormonal ya. Memang yang lebih feminin gitu kan, itu yang lebih punya potensi untuk ngomel. Oh gitu ya. Saya nggak tahu. Sebenarnya ngomel itu juga menurut saya bagus juga sih. Gitu. Kalau konteksnya buat pendidikan anak gitu, Pak ya. Ngomel itu kan ngomong gitu panjang lebar ya. Dia itu kan baik sebenarnya buat anak gitu. Dia terstimulasi kata-kata yang banyak sekali setiap harinya gitu. Loh, konon itu secara antropologis memang begitu. Secara antropologis gitu. Konon, kita harus tanya dulu pada ahli antropologi beneran ya. Di masa lampau itu kan peran laki perempuan itu kan berbeda sekali. Laki itu tugasnya berburu secara umum ya. Jadi pergi ke hutan, bawa tombak gitu. Dan kemudian perhatian dia fokus mengejar buruan. Sehingga harus diam ya. Harus diam dan harus dengan aksi gitu. Harus dengan aksi, tidak dengan kalau ngobrol pergi rusaknya. Betul. Nggak usah buru, mancing aja. Mancing saja kan tidak kemudian Tenang.
kita sambil ngomong-ngomong kan enggak. Enggak. Jadi akan diam. Tetapi itu naluri yang secara tradisional, secara antropologis konon seperti itu. Nah, pada saat yang sama, gitu, ketika para laki-laki berburu masing-masing, gitu, itu justru perempuan itu kerjasama. Jadi mereka dulu tinggal di gua, gitu, untuk satu saling melindungi anak-anak mereka. Kan tetap alam liar ya, binatang buas banyak, dan kemudian mungkin juga masih ada musuh yang. Nah, ini kemudian saling kolaborasi justru. Saling kolaborasi untuk masak bareng, saling jaga anak, merawat apa hasil buruan dari berada di goa, dan itulah yang kemudian karena bareng-bareng itu mengembangkan tadi Kemampuan. kemampuan komunikasi itu, dan kemudian ya kadang berlebihan soalnya itulah. Ini Pak saya menjelaskan ini supaya laki-laki lebih lebih maklum gitu ya. Kayak ibu-ibu gitu ya. Kayaknya Pak Zam jadi jubirnya ibu-ibu. Tapi gini Pak, yang paling mengesalkan buat saya ya, pengalaman saya gitu. Nggak cuma dengan istri tapi dengan ibu saya gitu. Yang ngeselin adalah ketika si perempuan itu, si istri atau si ibu ngomel gitu kan. Terus kita ngomong gini, "Ya, ngomel." gitu kan. Kok ngomel sih? Nah, yang ngeselin tuh pas habis itu jawabannya, "Aku nggak ngomel," kata dia. Kita udah dengerin dia ngomel selama 10-15 menit, tiba-tiba dia, ini sama kayak gini Pak. Ini mau jengkelin saya. Ini Pak, ini sama jengkelinnya sama nih ya, sama kepala dinas apa kepala desa gitu yang dia sambutan panjang lebar dia ngomong udah 15 menit. Ya, saya sedih itu saja, saya tidak mau berpanjang lebar. Lu tadi ngapain gitu? Kita kan kesel. Tadi tuh panjang lebar gitu. Tadi tuh ngomel. Nah, ini tuh kadang-kadang gitu, Pak. Jadi dia nggak sadar bahwa dia sudah ngomel dan dia tidak ngakuin kalau itu ngomel. Aku nggak ngomel, aku tuh mau menjelaskan. Gitu. Ayo. Ngomel itu ada fungsi sebenarnya kan. Oke. Jadi kalau ibu tidak terlatih untuk banyak bicara, tidak banyak ngomel, gitu. Sementara kan dia harus memberikan pengasuhan pada anaknya, gitu. Bapaknya pergi kerja, gitu. Ibu di rumah. Ya. Lalu anak ini, gitu, dari mana dia akan mengenal kosakata, gitu ya? Bahwa ada bicara, ada susunan kata dan sebagainya. Itu barangkali secara alamnya memang seperti itu. Jadi dia belajar SPOK itu dari ngomel dia. SPOK ya. Tapi makanya penting sih memang ibu itu diajak untuk membacakan buku buat anak atau untuk mendongeng gitu banyak-banyak supaya teralihkan gitu ya. Dia kan butuh ngomong panjang-panjang gitu. Ya jangan ngomel lah. Dongeng kayak bacain buku kayak. Jadi kalau dia ini berantakan, coba ini susun, balikin lagi. Lebih baik pada suatu hari ada seekor kancil berangkat. Jadi ngomelnya pakai kancil sama buaya. Ya kan? Tapi kalau Jan gimana nggak ngomel ya? Coba seharian di rumah. Iya. Kan? Iya. Seharian di rumah. Oke. Mending kalau rumahnya gede kan? Iya. Rumahnya juga segitu kan? Kesana mentok, Iya. bolak-balik. Ya. Begitu buka pintu, ini langsung pagar rumah orang ini kan? Iya. Nggak ada ruangan gitu kan? Iya. Temannya begitu saja. Sementara kita suaminya kan gagah nih ya, bahwa saya sedang pergi berburu mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi kan dia meninggalkan rumah gitu kan. Setiap hari punya exposure, punya pengalaman dengan dunia lain kan. Jadi selalu ada hal baru pada sementara si istrinya harus di rumah. Sudah begitu gitu loh. Tidak dapat apresiasi juga. Iya. Tiba-tiba pulang lagi kan. Ini mana? Oh nggak ada gitu kan. Enggak, kata istrinya yang sudah aku tuh udah bosen ini. Iya. Dan si suami juga pulang pengennya tenang gitu ya. Sudah pengen tenang. Jadi kalau kemudian istrinya kemudian ting pada titik tertentu ya sebenarnya dimaklumi lah. Oke, kalau kondisinya gitu, Pak. Kalau kondisinya gitu ya di mungkin di mayoritas rumah tangga gitu ya.
Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir? Oke. Kira-kira apa? Kalau Pak Zaim kan kasusnya tidak terjadi ya. Iya, itu kan saya sulit untuk. Karena istrinya Pak Zaim sangat apa namanya produktif gitu di luar rumah ya. Dia sangat di luar Jadi rumah. mungkin sampai di rumah capek juga untuk ngomel nggak. Oh iya, betul. Jadi kalau di luar sudah begitu sampai rumah masih ngomel itu kan keterlaluan itu kan. Iya. Tapi ada sih ya, masih mbak aja. Ada sih ibu-ibu yang udah kerja di luar masih ngomel di rumah. Ya mungkin yang pertama ya kita harus maklum sih ya jadinya ya. Saya juga dapat gambaran sih dari Pak Zaim. Harus maklum gitu. Masih mending Pak, ada rumah yang ada kamar tidur 2, dapur 1, kamar mandi sama ruang tamu dan teras. Banyak sekali juga saya nemuin rumah tuh yang cuman satu lokal doang. Ya. Gitu. Cuman satu tempat doang dan dia di situ-situ saja gitu. Memang menyebalkan sih kalau ngebayanginnya ya. Apalagi lagi lockdown gini gitu. Lagi PSBB, iya sih. Sementara kan nggak ada hiburan lain kan. Nggak mungkin dia kemudian buka gadget, nonton Netflix, bangsa-bangsa itu kan tidak. Nah yang jadi soal adalah tidak sedikit juga ada juga gitu yang sebenarnya tidak ada keterbatasan seperti itu gitu kan. Ini rumahnya besar, kemudian fasilitasnya tersedia. Dia mau keluar kapanpun oke, dan itu dan sebagainya, dan tetap ngomel. Iya. Kalau yang seperti ini sudah penyakit ini kan. Iya. Benar. Jadi jika itu memang kebutuhan ya, itu kebutuhan dia untuk bicara banyak gitu, mungkin ya salah satu caranya ya disalurkan, Pak ya. Nah, salurkannya apakah dengan ngomel gitu atau kalau ngomel kan kesannya satu arah ya Pak ya? Satu arah gitu. Iya. Atau kalau pasangannya bisa mewadahi gitu, bisa memfasilitasi yang ngobrol ya jadinya ya. Nah di situ yang pentingnya. Jadi pendengar yang baik. Jadi di situ pentingnya. Bagaimana pasangan tidak membiarkan dirinya pasif. Pasif ya. Ya karena tadi pasangannya ngomel, kemudian males nanggepin gitu dan begitu males nanggepin kan. Ya ini kemudian menjadi berulang dan tanpa terasa itu menjadi moda dia kan. Setiap hari seolah-olah komunikasi begitu dan ketika itu dari hari ke hari demikian ya terus menerus ya, itu akan menjadi polanya. Nah pada saat itulah yang kemudian pasangannya menjadi penting untuk menimpali gitu, omelan tersebut gitu, dengan pas gitu kan dan membawa pada perbincangan gitu. Dialog ya. Pada dialog. Nah ini butuh ketelatenan ya. Iya. Oh gini Pak. Jadi satu lagi nih. Ngomel itu biasanya dilakukan oleh istri atau ibu gitu ke sesuatu yang tidak disukainya kan? Ya, bukan betul. ke sesuatu yang disukai gitu. Ya. Nah, selain dia tadi nggak ngaku gitu yang nyebelinnya lah. Aku nggak ngomel. Yang kedua adalah biasanya yang terjadi gini. Kalau dia ngomel gitu terus kita kok ngomel sih? Maka jawabannya gini. Ya aku nggak akan ngomel kalau nggak ada yang bikin aku ngomel. Gitu kan. Jadi aku ngomel karena kamu loh gitu. Makanya kalau kamu nggak mau aku ngomel, kamu jangan bikin aku ngomel. Ya itu kan benar. Ya benar sih. Ya benar ya. Prinsipnya kan benar itu. Prinsipnya benar. Jadi ya. ketika kita sendiri tidak menganggap lagi duduk berdua begini, lagi santai, iya benar ya. Tapi kalau lagi pas dia pas lagi ngomelnya, kayaknya ngeselin gitu. Kok aku lagi salahnya? Lu yang ngomel, aku yang salah gitu. Gitu. Memang perlu sih duduk membayangkan kejadian sebelumnya ya Pak, dengan lebih jernih ya. Iya benar juga ya. Dan tadi prinsip yang kemarin Kak Ojan sampaikan itu, untuk kemudian setelah ini berlalu di situasi yang rileks,
membicarakan lagi peristiwa itu. Kenapa sih kemarin ngomel gitu? Iya, iya. Karena di balik ngomel dia gitu, itu kan ada kebenaran yang dia enggak sampaikan. Tetapi cara penyampaiannya saja yang tidak pas gitu kan. Iya. Yang tidak pas. Tapi ada substansi kebenaran yang dia sampaikan. Iya. Persoalannya adalah seberapa kita gitu kan yang diomelin ini gitu kan mampu gitu, membaca kebenaran yang ingin disampaikan gitu. Iya. Nah, ketika kita mampu membaca itu, menemukan itu, dan kemudian kita sendiri juga mau mengubah diri kita sehingga tidak menjadi penyebab omelan gitu. Saya kira akan menjadi selesai. Iya, benar. Tuh. Gini Pak, saya juga nangkap gini. Ketika dia ngomel gitu kan, dan itu memang sesuatu yang tidak disukai, biasanya tuh tato gitu. Kita bisa membuat itu tidak terjadi kalau kita tidak melakukannya kan. Atau minimal biasanya yang diinginkan sama perempuan tidak harus langsung kok. Kamu tidak melakukan yang tidak aku suka. Tapi tolong yakinkan aku bahwa kamu sedang dalam proses memperbaiki gitu. Jadi dia hanya perlu gitu. Kalaupun kita tidak atau belum bisa gitu tidak melakukan yang tidak dia sukai, si perempuan atau istri atau ibu itu dia hanya perlu tahu bahwa kita sedang berusaha untuk mengatasi untuk itu. mengatasi. Okay. Contohnya gini misalnya, dia nggak suka berantakan nih. Kasusnya istri saya, dia nggak suka berantakan dan sebenarnya dia tahu suaminya suka berantakan gitu. Jadi pas dia nyampaikan itu gitu, ini kok di sini sih, kemarin kan udah dikasih tahu dibalikin lagi ke sana, Pak gitarnya kok nggak dibalikin lagi, ini kan gitu kan. Dia akan tidak ngomel kalau tidak menemukan itu kan Pak. Iya. Gitu. Pas dia ke ruang tamu, ya gitarnya udah rapi, ya ini rapi. Jadi aduh mau ngomel apa nih, kan nggak ada kan gitu. Jadi sebenarnya tanpa sadar sudah mengecewakan istri ya? Iya juga ya. Jadi kecewa jadinya. Oh kecewa dong, artinya dia tidak punya kesempatan untuk ngomel gitu. Iya. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa kau Jan memberikan kesempatan itu. Atau kadang-kadang tadi ya, terus pas kita sudah oke, aku akan berusaha ya gitu. Tapi mohon maaf kalau tidak maksimal. Itu pun saya lihat bekerja sih, works sih. Oke. Jadi pas lihat ternyata belum dirapikan, tapi kita sudah pernah menyampaikan itu. Dia tidak semengomel ini Sebelumnya. Iya benar. Tapi jadinya kecewa ya Pak. Oh mengecewakan itu. Bangun tidur, yes hari ini mau ngomel. Ya rapi. Ya rapi. Ya. Gak ada alasan. Ya sebenarnya itu relasi yang wajar di suami istri ya. Mungkin ini bumbu ya. Iya ini yang namanya bumbu. Ini bumbu. Yang menjadi masalah itu ketika tadi pasangan tidak mampu menjadi partner untuk mengubah omelan menjadi dialog. Ya. Dan itu kemudian menjadi karakternya gitu kan. Ini kan menjadi repot ya. Ya. Menjadi repot karena implikasinya banyak ketika nanti berrelasi dengan tetangga sekitar dan saya melihat beberapa kasus itu. Kemudian banyak keluarga yang kemudian energinya tersita untuk hal-hal yang tidak penting. Karena ngomel ya. Kebiasaan ngomel di rumah tidak tersalurkan dengan baik dan tidak bisa ditransfer menjadi sebuah dialog yang baik gitu. Itu kemudian kalau keluar ya bermasalah dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Iya. Masa jadi ingat film ini kan? Apa Pak? Sinetron dulu, serial itu. Bajuri gitu loh. Aduh. Sitkom ya. Emaknya itu kan kemudian Iya. ini kan akan menjadi masalah. Nah, kemudian juga kadang ada juga istri yang dia cukup mampu menjaga tidak ngomel pada suami. Entah karena memang suaminya tidak membuat hal yang membuat dia ngomel gitu ya. Dia mampu mencegah itu. Tetapi kan ngomelnya pada anak. Ya.
sangat banyak ini. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Heeh. Jadi misalkan berapa hari lalu kan ada yang ya keluarga datang ke saya gitu kan, ya main aja keluarga dekat gitu. Dan suaminya yang komplain, iya ini kalau sudah mulai ngomel sama anaknya dan kemudian akhir ujung-ujungnya berantem, nah repot semua nih semua gitu. Tapi hikmahnya ini Pak ya, hikmahnya punya keluarga atau pasangan istri yang ngomel itu kita bisa berlatih mendengarkan ya. Bisa berlatih, jadi kalau orang yang mendalami coaching gitu kan, kebetulan nih gitu kan, ada tempat buat praktek gitu, dengerin, oh gitu ya, oh iya ya, oh tidak sesuai tempatnya ya, oh, menurutmu bagaimana? jadi bagi suami yang istrinya pengomel gitu, silahkan ikut pelatihan coaching ya. Betul. Dia akan menjadi coach yang hebat ya, karena Sudah terlatih di medan yang berat. Terlatih untuk mendengarkan dan kemudian kapan masuk secara tepat gitu. Aduh ya Allah. Ini dan kadang-kadang tuh kalau di masyarakat itu ibu yang suka ngomel itu bisa jadi senjata itu Pak. Gimana itu? Itu kan misalnya gini, ada ibu-ibu yang terkenal paling ngomel gitu di kampung gitu. Ntar ada anak yang nakal gitu datang, Bu nih omelin nih Bu nih. Iya kan? Disuruh ngomelin jadi senjata nih. Dan anaknya takut. Ya itu Pak gitu. Jadi menjadi pahlawan lingkungan ternyata. Pahlawan lingkungan. Menarik juga. Tapi Kak Jan, balik. Terkadang menjadi penting untuk kemudian diingatkan juga pada itu. Ditanyakan kembali, efektif nggak dengan ngomong? Ini terutama yang saya lihat setidaknya ya, itu ketika berhubungan dengan anak. Jadi banyak ibu yang kemudian ngomelin anaknya. Dan tidak efektif ya? Tidak efektif. Ya betul. Tidak efektif. Rata-rata sih, kayak kita misalnya saya nih, kalau nginget-nginget ya, ibu saya kan pengomel juga gitu, dan bapak saya kan pendiam gitu, cenderung marah kalau ini. Anak-anak tuh lebih efektif ketika ditegur atau dilarang atau disuruh sama bapak, karena bapak ngomong sedikit tapi kalau ngomong bermakna gitu Pak. Tapi kalau ibu tuh panjang banyak tapi nggak ada penekanan, nih yang mana nih gitu. Yang penting tuh dari 12 paragraf ini yang mana nih, kalimat yang mana gitu. Bukan 13 paragraf. 12 ya? 12. Jadi benar sih Pak. Efektif tidaknya ya. Perlu diingatkan Pak ya. Oh iya. Disampaikan ke istri. Perlu disampaikan. Jadi ini dalam kasus parenting ya. Bukan dalam kasus relasi suami istri. Dalam kasus parenting itu terjadi. Ada satu tadi yang saya ceritakan, masih family saya. Anaknya tuh jenius. Anaknya jenius tapi rada hiperaktif gitu kan. Yang pada titik tertentu kita ngerti itu membuat ibunya ngomel gitu kan. Ya. Ibunya ngomel dan ibunya dengan kelakuan anaknya begitu gitu. Itu kan kemudian ngomelin gitu kan. Iya. Ngomelin dan semakin ngomelin gitu. Anak kemudian semakin tebal telinganya. Iya. Jadi nggak ngefek apapun. Malah nggak ngefek ya? Nggak ngefek apapun. Karena jadi biasa. Iya jadi biasa. Jadi makin nggak ngefek gitu. Jadi dia rileks saja. Jadi diomelin kayak apa ya dia tetap semaunya sendiri, versi dia, dan format itu terus menerus berlaku. Nah kemudian sampai diajak bicara, nah apakah itu membuat anakmu menjadi seperti yang kamu inginkan? Enggak sih. Nah, jadi apakah kita masih akan gunakan gitu cara yang sama gitu untuk mengharapkan hasil yang berbeda? Iya. Enggak gitu. Kalau kita mau mengharapkan hasil yang berbeda ya cara kita harus kita ubah. Dan kemudian pelan-pelan ya perlu diingatkan untuk perlunya dialog gitu. Kapan menjadi penting untuk menyampaikan sebuah pesan gitu kan. Dan kapan disimpan. Ya benar. Jadi untuk konteks parenting ya perlu juga sih diingatkan Pak ya. Oh sangat. Ya
Benar-benar. Dan dalam beberapa kasus misalnya ada kejadian belum lama juga ada kriminalitas pembunuhan suami istri gitu, oleh tukangnya, dan ketika ini ya karena sering diomelin Nah. Ya. bahwa sederhana ya, Iya. sering diomelin bahwa ini ngomel tentu memang ada yang salah. Iya. Jadi merasa perlu mengingatkan. Tapi lagi-lagi ini soal komunikasi ya, Iya. keterbatasan berkomunikasi secara tepat, kemudian disalurkan dengan cara yang Ya, jadi perlu diingatkan juga ya kalau ke konteksnya pengasuhan ke anak gitu, ibu-ibu agar ya berpikir ulang lagi, bener nggak nih dengan mengomel pesannya tersampaikan, anaknya mengerti Pak ya. ya Karena ya sejauh ini menurut saya ya ngomel nggak efektif, cenderung malah gak efektif. cenderung nggak efektif. Konotasi ngomel pun konotasi negatif loh Pak. Itu sebabnya dipakai oleh tetangga tadi Iya. untuk nakut-nakuti anaknya sendiri. Jadi masa harus melakukan itu terus-menerus gitu jika itu tidak efektif, benar sih. Tapi Kak Ojan, barangkali bisa dirancang sebuah dongeng Kak Ojan tentang pengomel gitu. Mungkin keren ya. Mungkin keren itu. Kira-kira apa itu saya? Iya. Menarik. Ntar saya cobalah. Oke. Terus satu hal juga Pak Ojan. Ngomel ini juga tadi pada titik tertentu perlu diterima dulu gitu kan. Sebelum kemudian kita ajak untuk ubah menjadi sebuah dialog ya. Karena tadi itu berkecenderungan dengan wanita yang memang Feminim. lebih verbal ya. Verbal, kemudian juga lebih ada relasi sosial gitu. Itu sebabnya kalau di kantor segala macam gitu kan. Ini kan hanya terjadi pada perempuan yang misalkan mengatakan bahwa dia mau ke toilet gitu kan. Aku mau pipis, siapa yang mau ikut gitu kan. Iya. Dan kemudian Berdua. bukannya berdua, ngajak beberapa lagi gitu. Iya. Dan kemudian ada chit-chat ngobrol bareng yang hal yang nggak penting, menuju kamar mandi, di kamar mandi mungkin langsung membersihkan ini sambil dengan ngobrol dan sebagainya. Nah, ini kebetulan yang tersalur dalam dunia kerja kan. Iya. Sementara yang tidak tersalur dalam dunia kerja tadi yang terperangkap di rumah dalam kondisi yang Oh, di kantor juga banyak Pak yang suka ngomel. itu saluran di rumahnya ya. Salon di rumah nggak ada ya. Tidak tersalur.